Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Harianingsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini yang akan kita urai adalah Tajwid Surah Ali Imran ayat 112 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kita sudah sampai sini ya. Di sini kalau berhenti atau waqaf kan mad arid li sukun ya. Nah, kalau tidak berhenti atau wasol, maka ini hukumnya cukup mad tabi'i karena ada lam yang berbaris fathah berdiri. Maka dibacanya cukup 2 harokat saja kalau tidak berhenti. Minallahi wa ba'u bighadabim minallahi wa duribat wa duri. Ra-nya ini dibunyikan secara tarqiq karena ra barisnya di bawah kasrah. Maka bacanya tipis, pangkal lidah datar, ringan ya. Wa duribat. Kemudian ta ini sifatnya dari segi suara syiddah, kuat ya. Jadi karena sandaran terhadap makhrajnya kuat, makin ditekan makin susah keluar bunyi ya. Bat. Tapi dipermudah dengan adanya sifat lain dari segi angin yaitu hams. Jadi untuk huruf ta ini, ta yang sukun, anginnya itu keluarnya belakangan ya. Bat. Wa duribat alai. Lai ini adalah huruf lin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka cara membunyikannya cukup kita lembutkan atau kita lunakan. Alaihimul. Lalu berikutnya di sini ada alif lam qamariyah. Karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu mim, maka alif lamnya dibaca secara izhar atau jelas. Alaihimul maskanah. Kalau ada ta marbutoh dibacanya jadi ha sukun ha gede ya. Maskanah. Lalu di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Dha di sini ada mad asli atau mad tabi'i karena ada huruf dzal yang berbaris fathah panjang. Maka cara membunyikannya dipanjangkan dzalnya 2 harokat saja. Dzalika bi annahum. An di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Maka cara membacanya adalah didengungkan. Bunyi an-nya tahan kurang lebih 2 harokat. Bi annahum. Lalu selanjutnya di sini ada idhar syafawi karena mim sukunnya menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf kaf. Maka mim sukun dibaca jelas, bunyi dan tidak perlu ditahan. Bi annahum ka mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka kafnya panjangkan 2 harokat. Kanu. Nu juga mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka nun yang dhammah panjangkan juga 2 harokat. Kanu yak. Ini huruf kaf sama seperti huruf ta ya. Jadi dari segi suaranya syiddah, kuat. Sandaran terhadap makhrajnya kuat. Yak. Tapi dari segi angin hams, ada anginnya. Yak. Yak furu. Lalu berikutnya huruf ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya berbaris dhammah.
maka cara bacanya ditebalkan, pangkal lidah dinaikkan. Ru, yakfuru. Ru mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah, maka ra yang dhammah panjangkan 2 harokat. Yakfuruna bi'a, a-nya ini adalah mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan ya. Karena alif ini kalau ada harokatnya pada Al-Quran cetakan Indonesia ini adalah sebetulnya hamzah ya. Jadi ini hamzah berbaris fathah bertemu dengan alif, maka hamzahnya ini dipanjangkan 2 harokat. Bi'aya, ya mad tabi'i karena ada baris fathah panjang pada huruf ya, maka dibacanya panjang 2 harokat. Biayatillah. Lam pada lafaz Allah dibaca secara tarqiq. Kenapa? Karena huruf sebelumnya berbaris di bawah, jadi bacanya tipis lah. Biayatillah. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lamnya bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Maka cara membacanya alif lamnya ini dilewatin aja, diidghamkan atau dimasukkan langsung ke lam berikutnya. Biayatillah. La mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam, maka dibaca panjang lamnya 2 harokat. Biayatillahi wa yaqa. Ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Maka cara membunyikannya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wa yaqtulu. Lu mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah, maka lamnya panjangkan 2 harokat saja. Wa yaqtulunal. Lalu berikutnya di sini ada alif lam qamariyah karena alif lamnya ketemu huruf qamariyah yaitu hamzah. Hamzahnya ini alif yang ada harokat sebetulnya adalah hamzah. Maka lamnya dibaca dengan idhar atau jelas. Lalu berikutnya di sini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin. Ini jawabannya adalah iqlab karena nun sukun bertemu dengan huruf ba. Maka bunyi nun sukun yang tadinya n diganti jadi bunyi mim sukun jadi m, bukan an tapi am dan dengungkan. Wa yaqtulunal anbiya. Kemudian di sini ada mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Ini alif yang didahului fathah, hamzahnya yang a pada kata al-anbiya. Maka ya-nya boleh dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Nah, tapi misal tak berhenti pada kalimat ini, maka ini boleh disebut juga dengan mad arid li sukun. Karena ini secara syarat sudah terpenuhi ya. Ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang disukunkan, ada huruf yang disukunkan. Maka kalau di sini boleh dibaca sebagai mad arid 4 atau 6 harokat. Nah, kenapa yang 2-nya nggak diambil? Karena kebetulan mad aridnya ini juga mad wajib. Mad wajib nggak boleh 2 harokat. Jadi ini al-anbiya panjangin dulu belakangnya pakai naber. Al-anbiya ya. Oke, tadi kalau berhenti bisa mad wajib, bisa mad arid lah ya. Kalau tidak berhenti mad wajib aja ya, wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dibaca 4 atau 5 harokat. Al-anbiya bi Ghai ada huruf lin karena ada ya sukun yang didahului fathah, maka dibacanya lembut. Bi ghairi. Kemudian ro-nya dibaca secara tarqiq ya karena barisnya di bawah, jadi ringan aja, tipis, pangkal lidah tidak usah naik. Bi ghairi haqq.
Kemudian kalau berhenti di sini namanya qalqalah kubra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya itu karena berhenti. Jadi bukan sukun asli. Dibacanya dengan pantulan yang besar. Nah, tapi ini secara khusus ya boleh disebut dengan qalqalah akbar ya karena ada tasydidnya. Bedanya apa? Bacanya ini beda dengan yang enggak ada tasydid. Kalau yang ada tasydid itu pantulannya tuh jadi kayak telat dulu gitu untuk menyempurnakan tasydidnya. Jadi ditahan dulu. Bi ghairi haqq ya. Lalu di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Dza mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf dzal maka dibaca panjang dzalnya 2 harokat. Dzalika bima mad tabi'i karena ada alif yang didahului fathah maka dibaca mimnya panjang 2 harokat. Bima asaw. Lalu berikutnya di sini ada idgham mutamatsilain karena ada 2 huruf yang sama persis makhraj dan sifatnya bertemu, yaitu waw sukun dan waw fathah. Jadi huruf pertama harus sukun ya. Maka dibacanya lebur ya ke huruf kedua. Jadi langsung aja fokus ke waw yang tasydid. Asawwakanu. Catatannya jangan sampai ditahan bunyi aunya ya. Karena di sini tidak didengungkan, tidak ada unsur dengungnya. Pembawa dengung itu kan hanya nun atau mim. Nun bisa dalam bentuk tanwin. Ini enggak ada ya. Jadi tekan aja. Dzalika bima asawwaka. Jadi bukan asaw, bukan idgham ini ya, bukan idgham bi gunnah maksudnya ya. Ini idgham mutamatsilain. Asawwaka. Ka mad tabi'i karena ada alif yang didahului fathah, maka dibaca kafnya panjang 2 harokat. Wa kanu. Nu juga mad tabi'i karena waw sukun yang didahului dhammah, panjang nunnya 2 harokat. Wa kanu ya'tadun. Dun mad arid disukun karena ada mad tabi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun didahului dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Maka kalau berhenti di sini dalnya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Pertanyaan untuk hari ini,
Coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.